Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umsida, kembali lagi di podcast Umsida Menyapa. Baik, di sini dengan aku Lula, mahasiswa Umsida tentunya. Dan lewat episode kali ini aku akan mengajak ngobrol kalian nih ya. Tentang apa? Tentang seputar kampus pastinya. Oke, dan salah satunya adalah organisasi mahasiswa. Nah, sebenarnya gimana sih, apa benefit yang dapat diambil dari mengikuti organisasi mahasiswa? Kemudian apa aja yang bisa kita manfaatkan dan untuk mengembangkan diri kita, itu seperti apa? Tentunya pada episode kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Masya Allah, ini langsung dari info pusat ya. Iya, info pusat. Oke, ini dia Presiden Mahasiswa Umsida. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, ya. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, pasti di sini teman-teman ada yang mungkin belum kenal ya sama beliau. Boleh nih Kak diperkenalkan dulu mungkin. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Lula ya. Mungkin perkenalkan, nama saya Banna Nidhamul Haq. Ya ini ya, NU itu Nidhamul Haq ya, bukan Nahdlatul Ulama itu. NU itu Nidhamul Haq gitu. Saya asli Surabaya, tapi sekarang domisili pindah di Sidoarjo. Kebetulan saya mahasiswa juga, karena ya enggak mungkin presiden mahasiswa bukan mahasiswa gitu. Saya mahasiswa, alhamdulillah semester 8 dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal wisuda aja. Alhamdulillah. Gitu, berarti kurang lebihnya itu. Oh iya, berarti masih menunggu, ada masa tunggunya ya Mas? Iya, masih ada masa tunggu. Masih ada masa tunggu. Oke, Mas, kalau boleh dijelaskan nih sedikit tentang latar belakang Mas Bana ya. Ini saya manggilnya Mas Bana ya. Mas Bana aja. Mas Bana. Kalau boleh dijelaskan sedikit tentang latar belakangnya Mas Bana sebelum menjabat menjadi presiden mahasiswa, itu gimana? Oke. Dulu latar belakang ini mulai saya dari kapan ini? Mulai dari awal perkuliahan mungkin? Iya, awal perkuliahan. Ya, bisa, boleh. Ya, kalau dari latar belakang saya sendiri, memang saya itu dari awal mula ya, saya maba itu saya mengikuti hima. Jadi sebelum saya dari kan Presma itu kan bisa disebut BEMU ya. Nah, sebelum saya mencapai di BEMU, saya mulai dari hima, BEMFA hingga saat ini. Nah, kalau dulu saya ya mulai dari hima PAI. Hima PAI, lalu kebetulan saat di hima PAI itu saya sebagai wakil. Lalu tahun berikutnya saya lanjut di BEM Fakultas. Kebetulan saat di BEM Fakultas itu saya mencalonkan juga kalah gitu. Saya kalah dan tapi akhirnya saya dipilih oleh ketua BEM Fakultas saya saat itu, Mas Ilyas, itu sebagai kepala dalam negeri, yang dimana tugasnya adalah mengontrol yang ada di internal BEM Fakultas, meliputi hima sefakultas juga maupun yang ada di BEMFA hingga saat ini, kurang lebihnya gitu. Oh, berarti emang ada tahapan-tahapannya dulu ya Mas sebelum ke presiden mahasiswa. Betul. Dan saya awalnya itu memang tidak ada keinginan untuk berorganisasi dulu ya. Dulu sekali itu saya tidak ada. Tapi ketika saya maba itu, saya dipesani sama ibu saya. Ini yang selalu jadi apa namanya ya? Motivasi. Diginikan sama ibu saya. Ban menilai semisal masuk Umsida, ikutlah IMM. Awalnya itu disuruh ikut IMM. Karena apa? Karena biar lebih mengenal Muhammadiyah gitu. Biar ya semakin apa ya, mengerti lah tentang Muhammadiyah sendiri. Hingga akhirnya ketika saya masuk itu, saya tertarik untuk berorganisasi hingga saat ini. Jadi proses saya ya banyak, bukan hanya di hima namun juga di IMM. Gitu. Berarti motivasinya berawal dari perkataan ibu. Iya. Oke, kalau bahas motivasi nih Mas, motivasi utama atau bisa dibilang motivasi terbesar selain ibu, itu dari Mas Bana sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi ya, terkait motivasi itu kan memang kebetulan
Saya ini alhamdulillahnya ya dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang suka ataupun sering suka untuk menebarkan inilah, entah itu kebermanfaatan dan lain-lain. Akhirnya di situ saya rasa koyo nggak cocok deh, semisal orang tuaku iki suka berjalan-jalan untuk Aktif memberikan gitu. aktif, tapi kalau aku cuma diam saja kayak kurang. Maka dari itu saya akhirnya tidak apa-apa lah ikut, dan ya dengan harapan bisa memberikan dampak yang baik Gitu. Oke. Ngobrolin soal organisasi mahasiswa nih Iya. ya Mas. Nah itu menurut Mas Bana sendiri, gimana peran ideal organisasi mahasiswa di lingkungan kampus saat ini? Iya, kita bicara ideal. Iya. Ormawa, organisasi mahasiswa di lingkungan kampus itu secara ideal itu memang sebagai tempat dan wadah kita untuk berproses. Nah, seringkali ataupun sekarang ini sekarang ini Gen Z ataupun Gen Alpha mungkin. Iya, Gen Alpha. Nah, itu kan orang-orang yang bisa dikatakan ya banyak orang itu bicara bahwasanya Gen Z ataupun Gen Alpha ini agak sulit untuk mengikuti proses. Artinya males kayak proses itu kan. Pengennya adalah hasil-hasil yang langsung Instan itu. Nah, ketika kita bicara ideal, memang Ormawa iki adalah tempat ataupun wadah untuk teman-teman mahasiswa terkhusus di Umsida ya. Itu menimbulkan bakat dan menjadi teman bakat dan minat dan bakat kawan-kawan. Jadi saya rasa Ormawa ini sangat-sangat penting untuk menimbulkan atau menumbuhkan jiwa-jiwa entah itu kepemimpinan maupun dan lain pada diri mahasiswa. Gitu. Berarti bisa diukur idealnya itu sesuai pribadi masing-masing ya. Betul. Karena okay. Ya apa ya bahasanya? Iya. Itulah agak sulit. Nggak itu. bisa ini ya, nggak bisa menetapkan idealnya harus di 10% atau 20% dan gitu. Gitu. Tapi memang yang harus dipahami adalah kalau kita bicara Ormawa itu bukan hanya sebagai kalau di internet ya, atau mungkin di TikTok, di beberapa media sosial itu kan mungkin banyak influencer yang menyatakan bahwasanya gak usah organisasi. Nah itu kan, itu salah total itu. Ya memang betul. Ormawa ini bukan hanya event organizer. Jadi bukan hanya IO kampus saja, tapi memiliki kewajiban tersendiri gitu. Oke. Baik. Terus ini Mas, selama ikut organisasi, Mas Bana ya, selama ikut organisasi sampai sekarang itu kan pasti nggak bakal mulus-mulus terus ya, pasti ada tantangannya. Nah itu apa tantangan terbesar yang Mas Bana hadapi dalam khususnya membina hubungan antara Ormawa selama kepemimpinannya Mas Bana? Selama jadi pres ya? Iya betul. Di PMU tantangan itu pasti banyak itu, entah itu tantangan di eksternal maupun internal ya. Yang jelas adalah pertama, karena kita bicara Ormawa ini kan bukan hanya 1, 2, dan 3, tapi kan banyak sekali itu, lebih dari 3. Nah sedangkan di Umsida itu kalau tidak salah itu sekitar ada 50-an, kalau tidak salah ya, 50-an Ormawa itu. Nah sehingga ketika kita ingin mengkoordinasikan ataupun menyatukan itu agak rumit. Nah memang tantangan terbesar adalah di komunikasi. Ya baik itu secara person saya pribadi maupun keseluruhan kepada teman-teman. Karena kita kan pasti memiliki ini ya, prioritas kan. Contohlah saya pribadi. Saya punya prioritas di BEMU. Atau mungkin teman-teman yang lain ada prioritas di UKM, ada di DPM, ada di, kalau di Umsida kan ada Ortom. Nah itu kan memiliki prioritas masing-masing. Nah tantangannya sih kurang lebihnya itu. Oke. Nah dari banyak, tadi kan Mas Bana bilang banyak ya, nggak banyak lebih dari 1. Nah itu dari banyak kepala itu Mas, dari banyak kepala itu kalau misalkan kan pasti banyak pendapat itu berbeda-beda. Nah, cara menyatukan pendapat itu sebagai presiden mahasiswa, nah itu gimana? Ya yang jelas kita mengadakan konsolidasi. Gunanya konsolidasi atau bisa dikatakan
musyawarah lah gampangannya itu untuk menyatukan isi-isi dari kepala kita. Jadi dari organisasi A, B dan C ataupun saya pribadi. Mungkin saya dengan jenengan saja kan berbeda ini isi kepala kita kan. Bagaimana akhirnya kita bisa menyatukan itu? Ya kita adakan konsolidasi untuk apa? Untuk memaparkan apa yang sudah ada di benak kita. Jadi gagasan apa yang sudah kita buat atau ide apa yang sudah kita rancang kita sampaikan sehingga bisa diambil titik tengahnya di situ. Berarti emang komunikasi itu penting banget. Sangat penting. Apalagi di organisasi mahasiswa. Nah, organisasi terutama itu. Sip. Oke. Nah, selanjutnya Mas, apakah ada program unggulan? Program unggulan yang melibatkan Ormawa selama Mas Bana menjabat ini? Ya. Jadi kebetulan sekali itu kan sekarang ini kan saya di akhir periode. Mungkin tinggal beberapa minggu, nggak sampai sebulan setengah lah. Ya bisa dikatakan sebulan aja lah. Jadi kalau bicara program unggulan ini, kalau dari BEMU itu ada program unggulan namanya Study Outbound, Study Outbound dan BEMU Peduli. Nah yang dimana itu apa itu Study Outbound dan BEMU Peduli? Ya BEMU Care ya. BEMU Peduli itu kita mengadakan yang jelas adalah pengabdian kita ke masyarakat. Nah itu. Jadi kita membuat sebuah kegiatan ya saat itu di bulan Ramadan kalau tidak salah. Kalau yang BEMU Peduli ya. Nah, itu di Desa Kalisogo di Jabon sana, Kecamatan Jabon. Nah, untuk program unggulan yang kedua itu adalah Study Outbound itu tadi. Nah, yang dimana Study Outbound ini adalah merupakan output dari proker kita yang sebelumnya, yaitu LKM MTL. Jadi kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti LKM MTL, kita berikan RTL, rencana tindak lanjut, yaitu berupa Study Outbound itu. Nah, biasanya kan kalau kita lihat mungkin di beberapa organisasi itu kan seringkali kita mengadakan studi banding. Itu kan artinya kita sharing-sharing terkait program kerja kita apa dan lain-lain. Nah, dan kami rasa kayaknya hal itu sudah biasa. Makanya kita adakan study outbound. Yang dimana study outbound ini kita kalau studi banding kan pasti di dalam ruangan ya. Nah, ini kita keluar lagi. Dan kebetulan Study Outbound ini juga kita arahkan di Desa Kalisogo. Karena apa? Karena memang kita melihat ada beberapa permasalahan di desa situ sehingga mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kebetulan kan kalau di Umsida atau di perguruan tinggi semua kan ada Tridharma gitu kan. Kalau di Umsida kan ada Catur Dharma. Catur Dharma. Ada pendidikan, pengajaran, abdimas, penelitian dan AIK. Nah, makanya Study Outbound ini nanti meliputi penelitian dan pengabdiannya. Dan insya Allah nanti ada bentuk artikel yang akan kita keluarkan dari Study Outbound ini, pun juga insya Allah nanti ada policy briefnya. Seperti itu. Gitu, oke. Berarti emang sebelum terjun ke lokasi itu emang harus ngecek dulu ya Mas. Berarti harus kayak apa ya, ngunjungi dulu. Betul. Gimana, apa cocok atau diambil gimana kebutuhannya gitu kan, nggak ujuk-ujuk kene gitu kan, enggak gitu ya. Bisa itu. Memang harus ada penelitian terlebih dahulu. Ada penelitian segala sesuatu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Presma ini menjabat berapa tahun, Mas? Setahun lah. Setahun. Nggak kayak RI ya, 5 tahun mungkin. Barangkali. 10 tahun aja. Oke. Sekarang jadi Presma, ada cita-cita buat jadi presiden RI nggak, Mas? Ya itu menyesuaikan aja. Menyesuaikan belum ya? Oke. Nah, tadi Mas Bana notice kalau sudah di akhir jabatan ya. Nah, di akhir jabatan, nah itu untuk mencari generasi baru kan ya, yang akan memimpin gerakan kampus untuk selanjutnya. Itu kalau nggak salah ada pemirah. Ya, itu pemilihan raya, bener Mas? Oke, pemilihan raya. Sebetulnya itu pemilu ya. Pemilu. Pemilu mahasiswa. Pemilu mahasiswa. Oke. Nah, itu bagaimana Mas Bana melihat
proses pemilu mahasiswa tadi di tahun ini, tahunnya Mas Bana dengan tahun sebelumnya. Oke, mungkin kalau di tahun sekarang ya, karena kebetulan kan ini kan masih dalam proses. Nah, ini mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya. Saat ini kan masih proses pencalonan juga. Jadi pendaftaran calon entah itu bupati mahasiswa, gubernur mahasiswa maupun presiden mahasiswa. Nah, saat ini masih dalam proses itu. Nah, mungkin kalau yang saya lihat setidaknya mungkin harus lebih baik lah. Karena kalau dilihat hari ini dengan yang kemarin itu kan kebetulan kan pemira ataupun pemilu hari ini kan masih belum tuntas. Nah, jadi saya belum bisa untuk memberikan secara gamblang. Gitu. Oke. Nah, begini Mas, kalau ngobrol tentang pemira kan banyak nih teman-teman mahasiswa ya, yang belum terlalu tahu dan bahkan belum terlalu peduli gitu. Betul. Bahkan nggak peduli apa sih pemira gitu ya, apalagi mahasiswa yang nggak ada niat untuk ikut organisasi di awalnya. Nah, itu menurut Mas Bana apa penyebab hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke. Ya, terkait memang benar ya, terkait hal-hal yang berkaitan dengan, saya rasa ini kan juga berbau politik gitu. Sedikit main-main lah kita di universitas ini. Ya belajar juga lah, biar kita juga melek terkait politik kan gitu. Ya memang dirasa di UMSIDA ini teman-teman ini masih kurang ya, pemahaman terkait pemira maupun bagian-bagian yang berkecimpung di sana ya, seperti kan ada KPUM, ada Panwas dan lain-lain itu. Nah, saya rasa memang banyak sekali mahasiswa yang belum paham terkait hal itu. Penyebabnya karena memang mungkin kurangnya sosialisasi ya. Yang jelas adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari kita, dari jajaran eksekutif ya, UMSIDA, PMU maupun dari legislatif DPRD selaku pemangku ini ya, kebijakan atau sebagai legislasi gitu. Itu sih yang mungkin menjadi kendala bagi teman-teman. Dan sarannya adalah mungkin seringkali kita adakan forum sosialisasi gitu ya. Jadi bukan hanya sosialisasi saja. Soalnya kan sosialisasi itu kan kadang cuma dengerin sekali sudah. Nah, hadir gitu. Harusnya seperti ini itu juga bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di BEM fakultas maupun di Hima Prodi. Karena apa? Karena mereka yang bisa dikatakan dalam satu lingkungannya itu. Kan kalau Hima Prodi kan pasti mereka mengurus yang ada di dalam prodi. Nah, harapannya adalah bisa membantu untuk menjelaskan, mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pemira. Harusnya seperti itu. Artinya kan adanya koordinasi, lalu adanya kolaborasi kerjasama. Oke, berarti nggak cukup hanya sekali, harus kayak berkelanjutan gitu ya, informasi tentang pemira. Harusnya sih gitu ya. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita menyadari betul. Jangankan teman-teman, saya pribadi ataupun siapapun itu kalau diingatkan sekali kan masih kurang. Lupa, harus pasti di follow up, harus diingatkan betul. lagi. Ya manusiawi lah. Tepatnya lupa dan salah. Oke, begitu. Terus kemudian Mas, setelah menjabat gitu. Apa pelajaran yang paling berharga yang didapat Mas Bana dari memimpin organisasi mahasiswa? Apalagi sekarang sudah di notabene presiden mahasiswa gitu. Pelajaran yang diambil ya. Mungkin yang jelas adalah bagaimana kita memimpin sebuah organisasi yang dimana memang secara lingkupan ini lebih besar, lebih luas, karena kita bicara universitas. Dan kita kalau bicara PMU itu memang skalanya bukan hanya di universitas juga saja, tapi juga harus meliputi apa yang ada di daerah tersebut, terkhususnya adalah di Kabupaten Sidoarjo. Itu yang akhirnya menjadi pembelajaran bagi saya ya. Jadi saya sangat paham betul bahwasanya tidak semua orang itu kan bisa kita pegang ya. Artinya awakmu kudu nurut aku, kan gitu. Nah, dan yang paling saya
ambil hikmahnya adalah bahwasanya seorang pemimpin itu bukan dia yang paling dihormati, paling disegani, ya, tapi seorang pemimpin adalah dia yang mau dan rela untuk memberikan pelayanan kepada kalau kita bicara masyarakat ya. Tapi kalau kita bicara di universitas ya jelasnya melayani kepada teman-teman mahasiswa yang memang membutuhkan, entah itu bantuan, mungkin ya ada laporan misal saya butuh mas terkait mungkin agak kesusahan di pembayaran UKT. Itu kan mungkin bisa kita bantu dengan audiensi ke rektorat jelasnya ataupun ke direktorat keuangan dan lain-lain. Kurang lebihnya itu. Kayak gitu sih, Mbak. Oh iya, berarti memang kapasitas berkorbannya tuh harus lebih ya Harus daripada lebih. yang lain. Nah, kalau semisal pengen jadi pemimpin tapi cuma hanya sebagai jabatan dan agar bisa menguasai, ya jangan seperti itu. Nah, itu sudah beda arti ya. Nanti jadi bupati pati. Bupati pati. Oke, sebenarnya teman-teman tuh kalau misal mau aktif dan mencari tahu dan ingin dibantu gitu, sebenarnya bisa kan menghubungi kayak BEM atau sebelum ke Presma, terus Hima kayak gitu kan bisa. Iya bisa ya. memang. Nah gunanya kan memang seperti itu. Gunanya Nah kalau seperti kita itu. kembali lagi di pertanyaan awal ya, peran ideal. Iya. Peran ideal tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya Ormawa ini bukan hanya IO, event organizer saja, tapi juga untuk menyikapi ya kalau kita bicara ya isu yang ada di kampus maupun yang ada di luar ya, maupun di skala kabupaten kita, kurang lebihnya itu. Nah itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena akhirnya kalau kita adanya gini, kalau kita bicara eksekutif itu kan untuk eksekusi, untuk menjalankan program kerja. Nah itu, nah gunanya ya untuk membantu, untuk memberikan menjembatani gitu ya, buat teman-teman mahasiswa yang non. Apalagi kan banyak juga mahasiswa Umsida ini kan yang sambil kerja. Iya. Kan itu. Betul. Ya kebetulan saya juga sambil kerja. Jadi ya rotok pusing, tapi ya dinikmati. Pusing banget kayaknya Mas, bukan rotok. Iya, Pusing banget. Pusing banget ya. Tapi untungnya ya rambut saya enggak sampai itu. Belum apa ya? Oh, jangan sampai ya. Jangan sampai itu. Oke, jadi begitu. Jadi untuk saling membantu, gunanya itu. Nah, makanya kenapa ada Hima Prodi, ada BEM Fakultas dan BEM Universitas itu untuk seperti itu. Oke, baik. Nah, kita flashback ya. Kalau misalkan Mas Bana kembali ke awal masa jabatan, ya flashback dulu sebentar. Nah, apa yang ingin Mas Bana lakukan itu seperti apa untuk kedepannya? Kalau kita bicara kembali ke masa lalu, itu kan hal yang tidak mungkin. Tapi kan ini andaikan. Iya, andaikan. Andaikan saja kalau saya akan memulai periodisasi saya itu mulai dari awal, mungkin yang jelas adalah saya memperbaiki bagaimana saya memastikan kawan-kawan terkhusus yang ada di dalam kabinet saya untuk bisa aktif dan memberikan manfaat dampak ke seluruhan. Dan yang kedua adalah memperbaiki komunikasi saya. Jelasnya entah itu ke pihak internal ataupun ke eksternal di BEM Universitas. Karena memang itu yang per hari ini saya rasa kurang di saya. Ya jelasnya kan saya pasti bermuhasabah, mengevaluasi diri sebagai seorang, karena kalaupun saya sering kan membuka diri untuk teman-teman itu akhirnya memberikan kritikan ataupun mengevaluasi saya, dan itu sering dari kawan-kawan, mungkin dari kawan-kawan FBIS, dari kawan-kawan FAI, itu selalu memberikan evaluasi kepada saya dan saya sampaikan ya silahkan, dan saya sangat terbuka untuk dikritik maupun di apapun itu saya sangat terbuka. Feel free ya bagi teman-teman yang mau. Dan tidak membatasi saya itu, karena kan saya memiliki prinsip pribadi. Mau jadi apapun saya ini tetap manusia, sama dengan mereka. Meskipun bisa dikatakan presiden mahasiswa, presiden mahasiswa, tetap ini ada mahasiswa. Jadi kan tidak ada bedanya saya dengan mahasiswa yang lain itu. Oke. Nah, harapannya Mas,
harapannya Mas Bana terhadap kelanjutan peran organi mahasiswa untuk next level ke depannya itu gimana? Yang Bisa jelas disampaikan. Iya pasti itu. Kalau harapan kan pasti ya, karena harapan itu termasuk doa. Oke, ini teman-teman simak. Ini sangat penting. Secara seksama. Saya rasa semua orang itu pasti punya harapan masing-masing. Begitupun dengan saya. Dimana kebetulan hari ini saya diberikan amanat yang sangat-sangat berat mungkin ya. Saya rasa ini juga sebagai ujian saya. Nah itu, yang jelas harapan saya adalah bisa lebih baik daripada periode saya. Melihat dari beberapa mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya pribadi maupun dari kabinet saya ya, terutama di BEM Universitas ini, maka harapan ke depan adalah bisa menjadi lebih baik. Dan yang terpenting adalah memiliki manfaat dan dampak yang positif, baik itu bagi personal maupun untuk orang lain. Karena terkadang kita kan terlalu fokus untuk memperbaiki luar, kita fokus untuk gini, tapi kita juga lupa dengan diri kita pribadi. Nah, alangkah baiknya kita fokus untuk keduanya. Seperti itu. Harapan sangat-sangat besar itu saya. Luar biasa. Itu memang harus disimak dengan teliti ya, harus disimak dengan seksama. Harapannya untuk membangun gitu ya Mas ya. Harapannya itu. Baik. Nah, ini sebelum penutup ya. Ini sebelum penutup saya mau main mitos fakta, boleh? Boleh. Oke, mitos fakta tentang organisasi mahasiswa gitu. Nanti Mas Bana jawab mitos atau fakta dan disertai alasan sedikit saja gitu. Boleh. Langsung saja nomor 1. Mitos atau fakta, aktif organisasi mahasiswa akan mengganggu kuliah dan menurunkan prestasi akademik. Mitos atau fakta? Iya. Kalau menurut saya, iya. Mitos itu. Oh, mitos. Alasannya? Alasannya, ya kebetulan saya ini kan berorganisasi dan dari semester awal ya. Dan kebetulan saya juga bekerja kawan-kawan. Saya bekerja mulai dari semester 2 kalau nggak salah itu. Ya meskipun semester 1-nya belum itu. Jadi saya mulai bekerja mulai semester 2. Dan memang saya mengakui ya, saya ini mahasiswa telatan, bukan teladan. Bukan telaten. Bukan telaten, bukan teladan, tapi telatan. Saya mengakui itu. Tapi bukan berarti akhirnya secara akademik ya, saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak mengikuti menggarap, kan biasanya orang sih nggak gelem nggarap tugas ya. Saya tetap nggarap itu. Artinya kan ada pembagian tugas, ya saya tetap nggarap. Ya prioritasnya kan sebagai mahasiswa. Harus bagaimanapun ya. Jadi itu saya rasa mitos. Dan kebetulan saya teman-teman, kalaupun saya hari ini nggak menjabat, saya kira saya sudah lulus 3,5 tahun. Jadi nggak ada alasan itu, nggak ada alasan buat teman-teman, wah aku gak gelem rek organisasi. Nanti rankingnya turun gitu. Iya nanti, loh IPK saya besar, 3,88 teman-teman. Tepuk tangan. Kamu ini. Jadi alasan kerja saya juga bekerja. Ya saya kadang itu tidur cuma 2-3 jam. Tapi ya karena gimana lagi itu ya, karena ini juga amanah, kuliah kan amanah dari orang tua, ya kan, dan organisasi juga amanah dari kampus. Nah, dan kehidupan ini juga amanah dari Tuhan. Nah, semua kan amanah, nggak bisa dibikin sepele. Iya, berarti gimana cara ngatur waktunya kita ya Mas. Betul. Ya. Nah itu kan belajar juga itu, manajemen belajar waktu. Juga betul. Tapi penting. Juga emang kayak sebelum masuk organisasi tuh kalau nggak salah dicek dulu nggak sih Mas IPK-nya kalau misal kan ada persyaratan itu kan. Nah, jadi buat teman-teman nggak ada alasan prestasiku kok medun gitu, nggak ada ya. Itu bullshit, itu omong kosong. Alasan saja. Oke, berarti mitos. Nomor 2 selanjutnya, mitos atau fakta ikut organisasi bikin stres dan ribet. Stres dan ribet. Ini pandangan pribadi Mas. Mungkin ya. Yeah. Mungkin bisa mitos, bisa fakta. Faktanya mungkin memang bisa. Ini aku pribadi ya. Yeah. Nanti dikiranya secara general kan nggak enak juga. Secara pribadi. Secara pribadi itu memang organisasi bisa dikatakan bikin stres dan apa tadi? Ribet ya. Itu kalau semisal yang pertama secara pribadi kita itu tidak tuntas. Artinya kita secara personal itu nggak tuntas, secara psikologi kita ya nggak tuntas. Yang kedua secara komunikasi juga nggak tuntas. Nah itu yang akhirnya bikin
Anda ribet sendiri, Anda stres sendiri, ya itu. Makanya ono Dengarkan. apa-apa itu diomongno ya. Iya, jangan dipendem. Komunikasi itu sangat penting. Ya kayak di awal tadi. Iya. Pun juga mitos itu. Karena apa? Karena memang saya rasa ketika saya mengadakan kegiatan, terutama itu kayak pengabdian ataupun yang lain-lain, dan itu saya rasa memberikan manfaat, lalu apa namanya, bisa dikatakan lancar dan sukses, itu kan sebuah hal yang apa ya, kebanggaan sendiri, dan itu nggak bikin stres akhirnya. Iya, kayak jadi malah hiburan gitu kan. Nah, malah seneng gitu. Malah seneng. Akhirnya Iya. kan kita punya goals atau tujuan yang harus kita bikin, sehingga kalau goals itu jadi kan seneng gitu. Dan tak rasa semua orang jangankan saya ya, tak rasa semua orang itu kalau ketika ada kegiatan yang memang itu dia bikin lalu terlaksana, saya rasa kebanggaan itu pasti ada. Karena itu sangat penting. Apalagi kalau jalannya enjoy. Enjoy sekali. Pasti bakal wah, ya bukan jadi stres malah. Stres. Itu kalau saya rasa orang-orang yang stres itu ya, alay Anda itu. Tertampar. Ya, harus tertampar ya. Tertampar, terpukul. Oke, selanjutnya Mas, mitos atau fakta organisasi dapat membantu sangat dihargai di dunia pekerjaan? Mitos atau fakta? Ya. Saya rasa fakta itu. Fakta. Karena kebetulan saya juga beberapa Bekerja. punya teman-teman ya, saya juga bekerja, saya punya teman-teman itu ya pasti dilihat itu, pasti dilihat. Meskipun memang yang paling awal itu adalah skill ya. Kalau kamu nggak punya skill ya buat apa? Nah, gunanya organisasi kan untuk Di menumbuhkan situ, skill menumbuhkan itu. skill dan mengasah skill. Nah, baik itu soft skill maupun hard Iya, skill ya. Nah, gunanya kan memang di situ. Nah, orang itu memiliki apa namanya, skill kan memang ya saya rasa berorganisasi, meskipun bukan organisasi kampus ya. Yeah. Dan meskipun banyak orang yang mengatakan aku gak organisasi gini-gini, komunitas itu juga termasuk organisasi, ya kan? Ataupun kita ya, dalam satu kelompok saja mungkin mengerjakan tugas itu juga organisasi. Kan ada pembagian tugas, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, itu saya rasa memang sangat ya fakta. Karena kebetulan banyak sekali bicaranya senior ya. Itu memang ya pasti disesuaikan, dilihat. Kalau misal ada ya kita bicara lah, ARD itu kan dapat 2 lamaran ini. Yang satunya memiliki skill ABCD yang juga sama, lalu dilihatlah pengalaman organisasinya seperti apa gitu. Pasti itu. Setuju banget sih Mas. Emang orang-orang kan pasti bakal lihat kepribadiannya masing-masing itu berbeda ya. Maksudnya kayak oh ini pernah pengalamannya lebih banyak dihabiskan di organisasi, atau orang yang nggak sama sekali ikut organisasi itu kan pasti bakal milih-milih ya orang-orang. Berarti fakta. Kalau sampean sendiri nih berorganisasi? Berorganisasi juga. Alhamdulillah. Iya, saya juga kerja kan Mas, sambil kerja. Iya, sambil kerja. Jadi emang itu tak rasain sendiri gitu di dunia kerja itu kayak apa ya? Sebutannya pimpinan ya. Pimpinan itu jadi pimpinan itu kayak apa-apa ya wis coba lula dihandle, coba ini dihandle gitu. Jadi bisa pimpinan itu bisa naruh kepercayaan gitu sama saya. Jadi kepercayaan lebih tinggi. Iya, kan? kepercayaan lebih tinggi. Mungkin itu bisa jadi nilai plus ya Mas. Betul sekali. Jadi beda gitu. Memang orang yang emang biasa berkutat sama orang, sama maksudnya sama banyak orang, sama orang yang kerja tapi dia ya udah kerja pulang gitu, balik ya wes. Ya wes memang ya betul. Nah, setuju. Gitu, kawan-kawan. Hostnya aja loh ya berorganisasi ya kerja gitu. Iya. Ayo organisasi. Iya. Sangat penting ini. Iya, sangat penting. Untuk maba-maba ya, daftar organisasi. Oke. Baik, selanjutnya, mitos atau fakta organisasi hanya tentang rapat? Enggak juga. Berarti mitos. Rapat ya kalau menurut saya memang itu mitos, karena tidak semua yang dilakukan di organisasi itu hanya rapat. Ya sering kali kan mahasiswa pura-pura mesti kan gitu. kuliah rapat ya gak rapat tok guys. Yo main game, kan mabar kan. Tapi kalau aku pribadi gak suka gitu. Gak suka mabar kan. Mungkin ada futsal bareng, ada olahraga bersama, jadi ndak perkara
rapat ya enggak ono seneng-seneng ono campingnya juga. Kalau kamu lihat beberapa organisasi yang ada di Umsida itu ada camping, ada mancing bersama. Iya, malah asik. Jadi nah di situ makanya nggak jadi stres ya, karena dibikin fun. Nek kabeh digawe serius ya pusing kamu. Betul sekali. Oke. Itu yang terakhir mungkin Mas. Mitos fakta yang terakhir. Betul sekali. Jadi teman-teman ya, dari obrolan kita pada episode kali ini itu semoga teman-teman dan juga audiens ya, para pendengar itu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya gitu. Bagaimana sih mengikuti organisasi dengan tidak membuat stres gitu. Jadi kan memang harus dilatih ya dari diri sendiri. Terus kemudian juga organisasi itu nggak melulu tentang rapat dan proposal. LPG juga. Nggak melulu tentang itu semua teman-teman ya. Jadi bisa mengarahkan kita untuk ke hal-hal yang lebih positif. Itu betul. Nah, jadi teman-teman juga harus ingat kalau organisasi itu bukan cuma soal rapat tadi, tapi juga tentang tumbuh bersama. Betul. Gimana kita tumbuh bersama, gimana kita bekerja sama gitu. Komunikasi penting gitu tadi kata Mas Bana. Kalau ikut organisasi ya udah berkomunikasi, ayo semangat gitu. Jangan cuma diem-diem baik ya, Mas. Sama ini ya. Kalau semisal Anda orang introvert, ini tak sampaikan ini. Saya juga introvert kawan-kawan. Masa sih? Loh iya. Kok nggak ketoro? Saya dulu itu sering kan orang-orang itu tak bilang, aku iki introvert, nggak percaya. Karena mereka melihat, bukti nih awakmu iso ngene ngomong ya santai. Kalau kita bicara public speaking itu nggak lihat kamu introvert atau tidak. Introvert itu kan cara kita ini saja, apa ya? Kepribadian diri. Jadi bukan berarti beda introvert dengan pemalu itu. Nah, itu kadang-kadang orang pemalu yang sembunyi di kata-kata introvert. Itu bullshit ya. Buat Anda yang introvert ya, itu enggak masalah kawan-kawan. Perbaiki introvert itu hanya capek kalau ketemu banyak orang. Ya. Jadi dia itu kalau rame-rame itu pegel. Suka menyendiri. Tapi bukan gitu. Berarti suka kesepian. Iya itu. Presma aja introvert loh. Ya, saya aja introvert. Apalagi teman-teman pasti bisa ini ya mengupgrade dirinya gitu. Oke. Kita juga bisa belajar dari organisasi itu gimana cara menjadi leader yang baik gitu ya Mas. Ya, learning to be a leader gitu. Terus memperluas networking juga kan Mas pasti. Pasti itu. Jadi ya membangun relasi. Membangun relasi bener. Oke, seperti itu kawan-kawan ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Bana. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Pasti sibuk banget nih Presma. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas pengalaman dan juga cerita-cerita pribadi dari Mas Bana yang insya Allah membuat kita termotivasi ya. Semoga lah. Semoga amin. Dan aku juga berterima kasih sama teman-teman yang menyimak podcast ini dari awal hingga akhir, meskipun ada yang di skip mungkin. Itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa follow akun Instagramnya Umsida 1912 dan follow juga kanal YouTube Umsida 1912 karena setelah episode kali ini bakal banyak banget episode-episode selanjutnya yang tidak kalah menarik kita. Nanti kalau misalkan diundang narasumber lagi, gimana Mas? Masuk nggak? Ya, menyesuaikan boleh, menyesuaikan saja. Nanti kita bahas tema lain gitu ya. Asik kayaknya. Oke. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Bana tentunya sebagai narasumber yang membersamai kita pada episode kali ini. Saya Lula pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.